Pernyataan Anda, pandang memandang siapa yang dipandang dan siapa yang memandang, tidak ada lain adalah dirinya sendiri, adalah inti dari konsep mendalam dalam ilmu makrifat, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu makrifat adalah pencerahan batin, suatu tingkat pengetahuan tertinggi yang dicapai seorang hamba tentang hakikat ketuhanan. Ini bukanlah sekadar pengetahuan teoritis, melainkan pengalaman rohani yang mendalam, di mana seseorang merasakan kehadiran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dalam makrifat, tirai-tirai kesadaran materi diangkat, dan hamba melihat realitas sebagaimana adanya, yaitu segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Makrifat adalah puncak dari perjalanan spiritual seorang muslim setelah melalui tahapan syariat, tarekat, dan hakikat. Tanpa makrifat, ibadah bisa menjadi hampa dan ketaatan hanya bersifat formalitas. Makrifatullah, mengenal Allah. Makrifatullah berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki, bukan hanya melalui akal atau indera, tetapi dengan hati yang tercerahkan. Ini adalah pengenalan yang membuahkan rasa cinta, takut, harap, dan tawakal yang sempurna kepadanya. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 24 menegaskan, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asma'ul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwa pengenalan akan sifat-sifat dan nama-nama Allah adalah gerbang menuju makrifat yang lebih dalam. Konsep tauhid dalam makrifat pernyataan Anda, pandang memandang siapa yang dipandang dan siapa yang memandang, tidak ada lain adalah dirinya sendiri, secara fundamental terkait dengan konsep tauhid al-wujud atau tauhid mutlak dalam makrifat. Tauhid tidak hanya berarti mengesahkan Allah dalam ketuhanannya, tauhid uluhiyah, dan rububiyahnya, tauhid rububiyah, tetapi juga mengesahkannya dalam segala aspek keberadaan. Artinya, tidak ada yang berwujud secara hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu selainnya adalah bayangan, manifestasi, atau ciptaannya yang tidak memiliki keberadaan mandiri. Manifestasi diri Allah. Dalam ma'rifat, ketika dikatakan siapa yang dipandang dan siapa yang memandang, tidak ada lain adalah dirinya sendiri, ini merujuk pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita lihat, dengar, rasakan, dan alami di alam semesta ini adalah tajalli, manifestasi, dari sifat-sifat dan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini adalah cermin yang memantulkan keindahan, keagungan, kekuasaan, dan kebijaksanaannya. Setiap makhluk dari atom terkecil hingga galaksi terbesar adalah tanda kebesarannya. Hakikat penglihatan dan pandangan penglihatan dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada penglihatan fisik, tetapi juga penglihatan batin atau basirah. Dengan mata fisik kita melihat ciptaan. Dengan mata batin kita melihat pencipta di balik ciptaan. Seorang arif billah, orang yang mengenal Allah, akan melihat Allah di setiap pandangan, dalam setiap kejadian, dan di setiap wujud. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 115, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah ada di mana-mana dan terlihat di setiap penjuru. Siapa yang dipandang? Ketika kita memandang alam semesta, yang dipandang adalah manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya, ketika kita melihat keindahan bunga, yang sesungguhnya kita lihat adalah keindahan Allah yang termanifestasi pada bunga tersebut. Ketika kita menyaksikan kekuatan badai, yang kita saksikan adalah kekuatan Allah yang termanifestasi dalam badai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 21, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan diri kita sendiri sebagai salah satu manifestasi kebesarannya. Siapa yang memandang, adapun siapa yang memandang dalam konteks ini, pada awalnya adalah hamba itu sendiri. Namun dalam puncak makrifat, kesadaran tentang diri yang terpisah dari Allah akan memudar. Yang tersisa adalah kesadaran bahwa bahkan tindakan memandang itu sendiri adalah karunia dan anugerah dari Allah. Bahkan penglihatan itu sendiri adalah ciptaannya. Ibaratnya Allah adalah yang memandang melalui mata hambanya, karena segala sesuatu, termasuk mata dan penglihatan adalah miliknya. Hadis Qudsi yang masyhur menyatakan, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya.
Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, dan penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Hadis ini secara indah menggambarkan persatuan spiritual antara hamba dan Rabb-nya. Penafian diri, fana. Konsep tidak ada lain adalah dirinya sendiri berkaitan erat dengan konsep fana, penafian diri dalam tasawuf. Fana adalah keadaan di mana seorang salik, penempuh jalan spiritual, melenyapkan kesadaran akan keberadaan dirinya yang terpisah dan melebur dalam kesadaran akan keberadaan Allah semata. Ini bukan berarti hilangnya wujud fisik, tetapi hilangnya kesadaran ego dan keakuan yang memisahkan hamba dari Tuhannya. Dalam kondisi fana, yang ada hanyalah Allah. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Qashash ayat 88 menyatakan, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki keberadaan hakiki dan kekal. Baqa billah, kekal bersama Allah setelah fana, seorang salik mencapai tingkatan baqa billah, yaitu kekal bersama Allah. Ini adalah keadaan di mana hamba kembali pada kesadaran dirinya, namun dengan kesadaran yang telah tercerahkan dan dipenuhi oleh Allah. Ia melihat dirinya dan segala sesuatu sebagai bagian dari keesaan Allah, bukan sebagai entitas terpisah. Dalam baqa, hamba mampu berfungsi di dunia ini dengan kesadaran penuh akan keesaan Allah, melakukan segala sesuatu demi Dia, dan melihat Dia di segala penjuru. Kesatuan wujud, wahdatul wujud. Pernyataan Anda adalah ekspresi dari wahdatul wujud, yang berarti kesatuan wujud. Ini adalah pemahaman bahwa hanya ada satu wujud hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu selainnya adalah manifestasi dari wujud tersebut. Penting untuk dicatat bahwa wahdatul wujud dalam pengertian yang benar tidak berarti penyatuan fisik antara hamba dan Allah, atau bahwa makhluk adalah Allah. Sebaliknya, ini berarti bahwa tidak ada keberadaan mandiri selain Allah. Segala sesuatu yang ada adalah bergantung sepenuhnya kepadanya. Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 menegaskan, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat ini menegaskan keesaan mutlak Allah. Allah sebagai Al-Awwal dan Al-Akhir dalam makrifat, pemahaman tentang yang dipandang dan yang memandang sebagai dirinya sendiri juga selaras dengan sifat Allah sebagai Al-Awwal yang Maha Awal, dan Al-Akhir yang Maha Akhir, Az-Zahir yang Maha Nyata, dan Al-Bathin yang Maha Tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik di awal maupun di akhir. Penglihatan dalam kehadiran ilahi. Ketika seorang hamba mencapai makrifat, penglihatannya menjadi penglihatan yang tercerahkan. Ia tidak hanya melihat bentuk dan rupa, tetapi juga esensi dan hakikat di baliknya. Ia melihat tanda-tanda kebesaran Allah di setiap ciptaan. Ini adalah penglihatan yang melampaui keterbatasan indera fisik, suatu syuhud, penyaksian akan kehadiran ilahi. Makrifat dan keterhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Makrifat yang sejati selalu merujuk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan utama dalam mengenal Allah. Melalui sunnah dan sirah beliau kita belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis disebutkan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah cerminan dari makrifat yang mendalam, karena semakin seseorang mengenal Allah, semakin baik akhlaknya. Memandang dengan mata hati, untuk dapat memahami siapa yang dipandang dan siapa yang memandang. Tidak ada lain adalah dirinya sendiri. Seseorang harus memandang dengan mata hati, basyirah, bukan hanya mata kepala. Mata hati adalah organ spiritual yang mampu melihat kebenaran hakiki. Hadis Nabi SAW tentang ihsan menyatakan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam beribadah, suatu kondisi di mana kesadaran akan kehadiran Allah sangat dominan. Alam semesta sebagai kitab terbuka. Bagi orang yang mencapai makrifat, alam semesta ini adalah kitab terbuka yang setiap halamannya berisi tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap fenomena alam, setiap makhluk hidup, setiap peristiwa adalah ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan eksistensi, kekuasaan, dan kebijaksanaannya.
Surah Fussilat ayat 53 berbunyi, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Pengenalan diri menuju. Pengenalan Tuhan, pepatah bijak mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Pernyataan ini adalah salah satu kunci utama menuju makrifat. Ketika seseorang merenungkan dirinya, ia akan menyadari bahwa ia adalah makhluk yang lemah, fana, dan penuh kekurangan, yang mutlak bergantung pada Allah. Dari kesadaran akan kelemahan diri inilah muncul pengenalan akan keperkasaan Allah, kesempurnaannya dan kemandiriannya. Kekosongan diri di hadapan ilahi. Dalam makrifat, ada pengalaman kekosongan diri di hadapan kebesaran Allah. Ini bukan kekosongan yang hampa, melainkan kekosongan yang dipenuhi oleh kehadiran ilahi. Ketika ego dan keakuan manusia sirna, ruang batin diisi oleh cahaya Allah. Ini adalah pengalaman yang sangat pribadi dan seringkali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Cinta ilahi sebagai pendorong makrifat. Pendorong utama dalam perjalanan makrifat adalah cinta ilahi, mahabbah. Seseorang tidak akan sungguh-sungguh ingin mengenal Allah kecuali jika ia mencintainya. Cinta ini membimbing hati, menerangi akal, dan mendorong seseorang untuk selalu mencarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah." Cinta ini adalah fondasi dari segala ibadah dan ketaatan. Makrifat dan pengendalian nafsu. Perjalanan makrifat juga melibatkan pengendalian nafsu dan pembersihan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Nafsu adalah penghalang terbesar antara hamba dan Rabb-Nya. Dengan membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, ria, dengki, dan tamak, hati menjadi lebih jernih dan mampu menerima cahaya makrifat. Peran zikir dalam makrifat. Zikir, mengingat Allah, adalah sarana penting dalam mencapai makrifat. Dengan senantiasa mengingat Allah, hati menjadi hidup dan terpaut padanya. Zikir tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan seluruh anggota tubuh. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tafakur. Merenung dan memikirkan ciptaan. Tafakur, merenung tentang ciptaan Allah, adalah jalan lain menuju makrifat. Dengan merenungkan keajaiban alam semesta, seseorang akan semakin kagum dan yakin akan kebesaran penciptanya. Surah Ali Imran ayat 191 menyebutkan, "Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Taimnya mau makrifat dan kehidupan sosial. Makrifat bukanlah pelarian dari dunia, melainkan cara untuk menjalani kehidupan di dunia dengan kesadaran yang lebih tinggi. Seorang arif billah tetap berinteraksi dengan masyarakat, tetapi pandangannya terhadap dunia dan manusia telah berubah. Ia melihat setiap individu sebagai ciptaan Allah dan berinteraksi dengan mereka dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Hati sebagai pusat makrifat. Pusat dari makrifat adalah hati, qalb. Bukan hati fisik, melainkan hati spiritual, tempat bersemayamnya keimanan dan kesadaran. Jika hati bersih dan jernih, ia akan mampu menerima ilmu makrifat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh jasad. Dan apabila ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati." Makrifat dan pengetahuan ilahi. Makrifat adalah pengetahuan ilahi yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Pengetahuan ini tidak dapat diperoleh hanya dengan belajar dari buku-buku atau guru, meskipun itu penting sebagai dasar. Makrifat adalah ilham dan futuhat, pembukaan dari Allah. Pengalaman transenden dalam makrifat. Dalam makrifat, seorang salik bisa mengalami pengalaman transenden yang melampaui batasan ruang dan waktu. Ini adalah momen-momen ketika tirai-tirai dibuka dan ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Pengalaman ini menguatkan keyakinannya dan membimbingnya lebih jauh dalam perjalanan spiritual. Makrifat dan kesempurnaan akhlak. Makrifat yang sejati akan menghasilkan kesempurnaan akhlak. Seorang yang mengenal Allah akan secara otomatis memiliki sifat-sifat mulia seperti sabar, syukur, tawakal, rendah hati, dan kasih sayang. Karena ia tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Allah,
ia akan menerima segala sesuatu dengan ridha dan ikhlas. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Salah satu jalan utama menuju makrifat adalah melalui Asmaul Husna, nama-nama indah Allah. Dengan memahami dan meresapi makna setiap nama, seseorang akan semakin mengenal sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Misalnya dengan memahami Ar-Rahman, maha pengasih, dan Ar-Rahim, maha penyayang, seseorang akan merasakan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Makrifat dan ketaatan yang sempurna. Makrifat membuahkan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Ketika seseorang benar-benar mengenal siapa Allah, ia akan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran dan kecintaan, bukan karena paksaan atau takut semata. Makrifat dan pengagungan ilahi. Dengan makrifat, seseorang akan merasakan pengagungan ilahi yang luar biasa. Hatinya akan dipenuhi rasa hormat, kagum, dan takzim kepada Allah. Setiap kali ia menyebut nama Allah atau mendengar ayat-ayatnya, hatinya akan bergetar dan tunduk. Surah Al-Anfal ayat 2 menyebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Makrifat dan ridha terhadap takdir. Seorang yang mencapai makrifat akan memiliki ridha yang sempurna terhadap takdir Allah. Ia memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak dan kebijaksanaan Allah, baik itu kebaikan maupun ujian. Ridha ini membawa kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Makrifat dan ilmu laduni. Terkadang makrifat juga terkait dengan ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah tanpa melalui proses belajar formal. Ilmu ini adalah anugerah khusus bagi hamba-hamba pilihannya yang telah mencapai tingkat kesucian dan kedekatan yang tinggi. Hakikat Zikrullah. Zikrullah dalam makrifat bukan hanya mengulang-ulang kalimat thayyibah, tetapi adalah kesadaran yang terus-menerus akan kehadiran Allah. Dalam setiap tarikan napas, dalam setiap gerakan, dalam setiap pikiran, Allah selalu hadir. Ini adalah zikir yang paling tinggi. Syuhud al-haq, menyaksikan kebenaran hakiki. Tingkatan tertinggi dalam makrifat adalah syuhud al-haq, yaitu menyaksikan kebenaran hakiki. Ini adalah kondisi di mana hamba melihat Allah sebagai satu-satunya wujud yang hakiki, dan segala sesuatu selainnya adalah fana dan manifestasi darinya. Perjalanan tanpa akhir. Perjalanan makrifat adalah perjalanan tanpa akhir. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari bahwa pengetahuan tentang Allah itu tidak terbatas. Setiap hari ada penemuan baru. Setiap saat ada peningkatan dalam kedekatan. Makrifat dan zuhud-zuhud, melepaskan keterikatan dunia, adalah bagian tak terpisahkan dari makrifat. Ketika seseorang telah mengenal Allah secara hakiki, dunia ini akan terasa kecil dan tidak berarti di hadapan keagungannya. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara total, tetapi tidak membiarkan dunia menguasai hati. Makrifat dan sabar-sabar adalah kunci dalam perjalanan makrifat. Perjalanan ini penuh dengan ujian dan cobaan, dan hanya dengan kesabaran seorang salik dapat terus maju menuju Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Makrifat dan syukur-syukur juga merupakan buah dari makrifat. Ketika seseorang menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, ia akan selalu bersyukur atas segala nikmat, baik besar maupun kecil. Rasa syukur ini memperkuat ikatan dengan Allah. Makrifat dan tawakal. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah adalah puncak dari makrifat. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah sebagai pengatur segala sesuatu, ia akan menyerahkan semua urusannya kepadanya dengan penuh keyakinan dan kedamaian. Peran guru mursyid dalam menempuh jalan makrifat. Peran seorang guru mursyid, pembimbing spiritual, sangat penting. Guru mursyid adalah seseorang yang telah menempuh jalan ini dan dapat membimbing muridnya melalui rintangan-rintangan dan mengajarkan rahasia-rahasia makrifat. Namun perlu diingat bahwa guru mursyid hanyalah perantara. Sumber makrifat tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dalam perjalanan makrifat. Perjalanan makrifat tidak selalu mulus. Ia dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Ujian-ujian ini bertujuan untuk menguji keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati seorang salik. Setiap ujian yang berhasil dilewati akan membawa salik lebih dekat kepada Allah. Keikhlasan sebagai dasar makrifat. Keikhlasan adalah dasar dari segala ibadah dan amalan, termasuk dalam perjalanan makrifat. Tanpa keikhlasan, segala upaya menjadi sia-sia.
Niat yang tulus untuk mencari ridha Allah semata adalah kunci pembuka pintu makrifat, dan kehidupan abadi. Makrifat memberi seseorang pemahaman tentang kehidupan abadi di akhirat. Dengan mengenal Allah, seseorang akan memiliki harapan yang kuat akan kehidupan setelah mati, dan ini akan memotivasinya untuk beramal saleh. Makrifat dan kesempurnaan iman. Makrifat adalah kesempurnaan iman. Ketika seseorang mencapai makrifat, imannya menjadi kokoh dan tidak tergoyahkan oleh keraguan atau bisikan-bisikan setan. Ia melihat Allah dengan mata hati, dan ini memberikan keyakinan yang tak tergoyahkan. Makrifat dan khauf serta raja. Dalam makrifat, seorang salik akan memiliki khauf, rasa takut kepada Allah, dan raja, harapan kepadanya yang seimbang. Ia takut akan azab Allah dan murkanya, tetapi pada saat yang sama ia juga memiliki harapan yang besar akan rahmat dan ampunannya. Makrifat dan kesadaran diri sebagai hamba. Meskipun mencapai tingkatan spiritual yang tinggi, seorang yang makrifat akan selalu menjaga kesadaran dirinya sebagai hamba yang lemah dan bergantung pada Allah. Ia tidak akan pernah merasa sombong atau takabur. Makrifat dan keseimbangan hidup. Makrifat membawa keseimbangan dalam hidup. Seorang yang makrifat tidak akan terlalu condong pada dunia atau terlalu ekstrim dalam spiritualitas. Ia akan menjalani hidup dengan seimbang, memenuhi hak-hak Allah, hak-hak manusia, dan hak-hak dirinya sendiri. Makrifat dan cahaya ilahi. Makrifat adalah cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran. Dengan cahaya ini, seseorang dapat melihat kebenaran dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Makrifat dan kesendirian dengan Allah. Meskipun berinteraksi dengan dunia, seorang yang makrifat akan merasakan kesendirian yang indah dengan Allah. Ia selalu merasa bahwa Allah bersamanya dimanapun ia berada. Ini adalah kesendirian yang tidak pernah terasa sepi, melainkan penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Makrifat dan perasaan rindu. Seorang yang makrifat akan merasakan kerinduan yang mendalam kepada Allah. Kerinduan ini mendorongnya untuk terus mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, zikir, dan renungan. Makrifat sebagai anugerah terbesar. Makrifat adalah anugerah terbesar yang dapat diberikan Allah kepada hambanya. Ini adalah hadiah yang tak ternilai harganya, lebih berharga dari segala kekayaan dan kekuasaan dunia. Makrifat dan kebahagiaan hakiki. Puncak dari makrifat adalah kebahagiaan hakiki yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Kebahagiaan ini berasal dari kedekatan dengan Allah, dari rasa cinta dan ridha kepadanya. Makrifat, tujuan akhir kehidupan. Bagi seorang muslim, makrifat adalah tujuan akhir kehidupan di dunia. Tujuan ini adalah untuk mengenal Allah, mencintainya, dan meraih ridhanya, sehingga dapat kembali kepadanya dalam keadaan tenang dan damai. Seperti firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Pernyataan pandang memandang. Siapa yang dipandang dan siapa yang memandang tidak ada lain adalah dirinya sendiri, adalah ringkasan yang mendalam dari seluruh ajaran makrifat, mengajak kita untuk melihat Allah dalam setiap aspek keberadaan dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya.